Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wasiatul Akmal dari kelas TI 20E. Kali ini saya akan mempresentasikan atau menjelaskan terkait mata kuliah semester pendek saya, dalam hal ini mata kuliah Ekonomi Teknik yang diampu oleh Ibu Fitri Sulastri STMT. Nanti di slide selanjutnya saya akan membahas tentang pengantar ilmu ekonomi teknik dan pengertian ekonomi teknik sendiri, kemudian metode-metode apa saja yang akan digunakan dalam mempelajari ekonomi teknik. Untuk selanjutnya yaitu daftar pembahasan, saya akan membahas tentang pengertian ekonomi teknik, prinsip-prinsipnya, metode-metodenya, contoh soal dan penyelesaiannya, kemudian daftar pustaka. Untuk pengertian ekonomi teknik sendiri, menurut Dr. Mukhtar Lutfi ST, ekonomi teknik adalah suatu ilmu pengetahuan yang berorientasi pada pengungkapan dan perhitungan nilai-nilai ekonomis yang terkandung dalam suatu rencana kegiatan teknik atau engineering. Ekonomi teknik diperlukan ketika kita akan membuat keputusan yang terkait dengan, contohnya yaitu membandingkan berbagai alternatif suatu rancangan, kemudian membuat keputusan investasi modal, kemudian mengevaluasi kesempatan finansial seperti pinjaman dan lain-lain. Kemudian menurut Pujawan tahun 2019, prinsip ekonomi teknik itu ada 7. Yang pertama yaitu membuat alternatif atau keputusan, yang dimana pemilihan keputusan di antara alternatif perlu diidentifikasi untuk keperluan analisis selanjutnya. Yang kedua yaitu memfokuskan pada perbedaan-perbedaan. Apabila tidak ada alternatif atau alternatifnya tepat dan sama, maka tidak ada dasar dan perlunya suatu perbandingan. Yang ketiga yaitu menggunakan sudut pandang yang konsisten. Hasil-hasil yang prospektif dari alternatif-alternatif harus dikembangkan secara konsisten dari sudut pandang yang telah didefinisikan. Kemudian yang keempat yaitu menggunakan suatu ukuran umum. Yang kelima yaitu mempertimbangkan kriteria yang relevan. Pemilihan alternatif yang disukai perlu menggunakan satu atau beberapa kriteria. Proses keputusan ini harus mempertimbangkan baik hasil dari suatu pengukuran. Yang keenam yaitu membuat tugas dari suatu ketidakpastian. Dan yang ketujuh yaitu menjawab kembali hasil keputusan atau memperbaiki hasil keputusan terhadap hasil dari suatu proses penyesuaian diri terhadap yang dapat dipraktekkan secara luas. Adapun untuk metode-metode dalam analisis ekonomi teknik, yang pertama ada metode konvensional. Yang di dalam metode konvensional itu ada total profit atau keuntungan absolut. Menurut Potters tahun 2023, Adam Smith menciptakan teori keunggulan absolut untuk menjelaskan keuntungan dari suatu perdagangan di pasar internasional, di mana dia berteori di mana keunggulan absolut negara-negara dalam komoditas berbeda akan membantu mereka memperoleh keuntungan secara bersamaan melalui ekspor dan impor. Kemudian dalam metode konvensional ada marginal efficiency of capital. Fungsi marginal efficiency of capital yaitu menunjukkan hubungan antara tingkat bunga yang berlaku dengan tingkat pengeluaran investasi yang diinginkan oleh investor. Kemudian yang C ada accounting rate of return. Menurut Hansen dan Mowan tahun 2007 halaman 568, tingkat pengembalian akuntansi atau accounting rate of return dapat mengukur pendapatan dalam hal pengembalian atas suatu proyek, bukan dari arus kas proyek. Kemudian yang D yaitu payback period. Menurut Mulyadi tahun 2015 halaman 284, dalam metode payback method suatu usulan investasi dinilai berdasarkan jumlah kas masuk bersih rata-rata per tahun yang diperoleh dari investasi dapat menutupi investasi yang telah direncanakan dan jangka waktu pengembalian suatu investasi yang diinginkan. Kemudian ada metode discount cash flow, yang mana di dalamnya ada NPV atau net present value. Net present value adalah selisih antara nilai awal investasi dengan arus kas masuk dan arus kas keluar. Ini menurut Hansen dan Mowan tahun 2007 halaman 569. NPV dapat mengukur profitabilitas suatu investasi. Kemudian selain dari NPV, ada internal rate of return atau internal rate of return merupakan suatu tingkat bunga yang menunjukkan nilai bersih sekarang atau yang dimana dijelaskan tadi NPV.
sama dengan jumlah seluruh investasi proyek. Kemudian ada benefit cost of ratio. Metode benefit cost of ratio adalah salah satu metode yang dapat mengukur keuntungan atau kerugian dan menilai apakah proyek tersebut patut dilaksanakan atau tidak. Metode benefit cost of ratio menilai antara perbandingan antara keuntungan dengan nilai keuntungan dan kerugian yang nantinya akan ditanggung. Untuk contoh soalnya sendiri terhadap metode-metode yang tadi telah disebut dan dijelaskan, ini ada suatu contoh. Sebuah proyek membutuhkan investasi sebesar 50 juta rupiah dengan umur penggunaan, maksudnya ini dengan umur penggunaan yaitu 10 tahun tanpa nilai sisa. Keuntungan atau neto setelah pajak dari proyek tersebut adalah berapa? Tingkat bunga yang berlaku adalah 10%. Di sini kita ketahui bahwa umur penggunaan 10 tahun tanpa nilai sisa. Kemudian laba setelah pajak atau EAT tahun pertama sebesar 15 juta, tahun kedua 14 juta, tahun ketiga 13 juta, tahun keempat 12 juta, dan seterusnya. Ketahui IO atau investasi proyek membutuhkan uang sekitar 50 juta dikurangi dengan bunga. Bunga yang berlaku adalah 10%. Umur ekonomisnya yaitu 10 tahun. Untuk pertanyaannya sendiri yaitu carilah dengan metode IRR atas dasar initial investment, kemudian payback period, NPV atau net present value, kemudian IRR. Penyelesaiannya 1. IRR atas dasar initial investment. Bisa kita lihat IRR sama dengan jumlah laba dibagi investasi awal dikali 100%. Kita ketahui IRR yang dimana tadi totalnya itu 105 juta, kemudian 5 dikurangi jumlah labanya belum diketahui, dibagi 50 juta dikali 10%. IRR yang berlaku yaitu 210%. Dari hasil perhitungan IRR lebih dari COC yaitu 210% lebih dari 10%, maka usulan proyek diterima. Kemudian kita lanjut ke NPV. Bisa kita lihat dari hasil perhitungannya bahwa IRR kita menggunakan konsep trial and error. Kita coba dengan menggunakan tingkat bunga 30%, maka perhitungan adalah sebagai berikut. Karena nilai NPV bernilai positif, maka sebaiknya usulan proyek tersebut dapat diterima oleh si pembuat proyek itu. Kemudian perhitungan di atas menghasilkan angka positif, maka kita akan coba lagi dengan menggunakan tingkat bunga 32%. Maka perhitungannya adalah sebagai berikut. Karena nilai DF atau tingkat bunga yang berlaku yaitu 32%, di tabel hanya menyediakan sampai 30% saja. Maka pengerjaannya DF atau tingkat bunga bisa dengan kalkulator atau manual, yaitu sama dengan 1